Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau membagiin tutorial lagi cara mengedit jedak-jeduk di aplikasi Capcut seperti di video awalan tadi ya guys. Oke, seperti biasa langkah pertama kita buka aplikasi Capcutnya, kemudian kita tambah proyek baru, kita tambahkan 3 foto yang ingin kita edit ya guys. Jika sudah ditambahkan 3 fotonya, kemudian kita tambahkan audio, kita pilih suara, kita geser ke kanan, kita tambahkan lagu seperti di video awalan tadi ya guys. Oke, jika sudah ditambahkan lagunya, kemudian kita klik lagunya, kita gbg potongan. Seperti biasa aku menambahkan beatnya secara manual. Buat kalian yang gak bisa atau belum bisa menambahkan beatnya secara manual, nanti untuk video beatnya aku sediain di deskripsi ya guys. Oke, jika sudah, kemudian kita checklist ya guys. Untuk akhirannya bisa kita hapus. Kita sesuaikan dulu durasi untuk foto pertama ini sampai di beat pertama ya. Kemudian durasi untuk foto keduanya itu 11 beat. Di sini aku mau hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sampai sini ya guys. Untuk foto ketiga atau foto terakhir durasinya juga sama 11 beat atau sampai di beat akhiran ini ya. Jika sudah, kita edit untuk foto yang pertamanya ya guys. Untuk foto pertama ini, yang pertama fotonya kita perbesar dulu seperti ini. Kita tambahkan keyframe di awalan sama di akhirannya ya. Untuk keyframe di akhirannya, fotonya kita naikin dikit ke atas ya guys. Kemudian di tengah-tengahnya kita tambahkan grafik, yaitu grafik memantul 3 ya guys. Jika sudah, kemudian kita checklist, lanjut kita edit untuk foto yang keduanya ya. Untuk foto kedua ini, yang pertama fotonya kita perbesar dulu seperti ini. Kita tambahkan keyframe di beat pertamanya, kemudian kita pergi di beat yang kedua, kita tambahkan keyframe tetap. Untuk di beat yang ketiganya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar ya guys. Jika sudah, untuk di beat yang kelima kita tambahkan keyframe tetap. Untuk di beat yang keenamnya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil ya. Kemudian kita pergi di beat yang ketujuh, kita tambahkan keyframe tetap. Lanjut kita pergi di 1 beat sebelum akhiran yang ini ya, kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar seperti ini. Untuk di beat akhirannya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil ya guys. Jika sudah, kemudian baru kita tambahkan keyframe tetap di beat yang kosong-kosongnya ini ya guys. Jika sudah ditambahkan keyframe tetap di beat yang kosong-kosongnya tadi, lanjut kita edit untuk foto yang ketiga ya. Untuk foto ketiga ini, yang pertama fotonya agak besar itu seperti ini. Kita tambahkan keyframe tetap di beat pertama sama beat kedua. Untuk di beat yang ketiga kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar ya guys. Kemudian kita pergi di beat yang kelima, kita tambahkan keyframe tetap. Untuk di beat yang keenam kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil ya guys. Jika sudah, untuk di beat yang ketujuh kita tambahkan keyframe tetap. Lanjut kita pergi ke 1 beat sebelum akhiran yang ini, kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar ya guys. Untuk di beat akhirannya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil. Jika sudah, baru kita tambahkan keyframe tetap di beat yang kosong-kosongnya ini ya guys. Jika sudah ditambahkan keyframe tetap di beat yang kosong-kosongnya tadi, kemudian kita buat jedak-jeduk untuk di foto yang kedua sama foto yang ketiga ya guys. Kita pergi di antara beat pertama sama beat kedua. Di foto yang kedua kita perbesar dulu, garis putihnya kita pasin dulu ke tengah, kemudian kita geser ke kanan, kita tambahkan keyframe, fotonya kita turunin ke bawah, kemudian kita geser ke kanan. Untuk garis putihnya kita geser ke kiri, kita tambahkan 1 keyframe di depan keyframe di beat yang pertama ya guys. Kita kembali ke keyframe yang pertama
pertama ditambahkan, atau lebih gampang kita sebut ini keyframe kanan ya. Fotonya kita naikin ke atas sampai 2 garis di kanan kirinya muncul. Kita tambahkan satu keyframe di kirinya atau di tengah-tengahnya. Kita kembali ke keyframe kanan, fotonya kita naikin ke atas. Kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe kanan ya guys. Untuk keyframe kanannya ini kita hapus, kita tambahkan lagi. Yang terakhir kita hapus keyframe yang berada di depan keyframe kanan. Oke, aku contohin sekali lagi ya. Di antara bit kedua sama bit ketiga, garis putihnya kita pasin dulu ke tengah, kemudian kita geser ke kanan. Kita tambahkan satu keyframe, fotonya kita turunin ke bawah, kemudian kita geser ke kanan. Untuk garis putihnya kita geser ke kiri, kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang kedua ya guys. Kita kembali ke keyframe yang pertama ditambahkan, atau lebih gampang kita sebut ini keyframe kanan ya. Fotonya kita naikin ke atas sampai 2 garis di kanan kirinya muncul. Kita tambahkan satu keyframe di kirinya atau di tengah-tengahnya. Kita kembali ke keyframe kanan, fotonya kita naikin ke atas. Kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe kanan ya guys. Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan lagi. Yang terakhir kita hapus keyframe yang berada di depan keyframe kanan. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduk seperti tadi sampai keyframe di foto yang kedua sama foto yang ketiganya habis ya guys. Set 별. Oke, udah ditambahkan semua ya guys untuk jedak-jeduk di foto yang kedua sama foto yang ketiganya ini. Kemudian untuk keyframe yang baru kita tambahkan tadi kita perhalus ya. Untuk memperhalusnya kita pergi di keyframe yang kedua, di foto yang kedua juga yang ini ya. Samping kirinya kita tambahkan satu keyframe. Untuk keyframe yang keduanya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang samping kirinya kita hapus. Untuk keyframe yang ketiga juga sama ya guys, sebelah kirinya atau samping kirinya kita tambahkan satu keyframe. Untuk keyframe yang ketiganya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang samping kirinya kita hapus. Oke, lakuin penghalusannya ini sampai keyframe di foto yang kedua sama foto yang ketiganya habis ya guys. Diperhalus semua ya guys untuk keyframe di foto yang kedua sama foto yang ketiganya ini. Kemudian kita pergi di bagian awal di foto pertama, kita tambahkan efek, kita ke menu dasar, kita tambahkan efek yang namanya kamera goyang ya guys. Kemudian kita checklist, untuk efek kamera goyangnya kita sesuaikan, rentangnya kita buat menjadi 10, kecepatannya juga kita buat menjadi 10 ya guys. Kemudian kita checklist, untuk durasinya ini sampai di akhir foto yang pertama ya. Kemudian kita perbesar dulu. Kita pergi di sini di antara 25 F sama di detik yang ketujuh, di titik tengahnya ini kita tambahkan efek, masih di menu dasar kita tambahkan efek yang namanya guncang ya guys. Kemudian kita checklist, untuk efek guncangnya kita sesuaikan dulu, kecepatannya kita buat menjadi 10, intensitasnya kita buat menjadi 15 ya guys. Kemudian kita checklist lagi, untuk durasinya sampai di sini ya, di titik di antara 10 F sama 15 F. Kemudian untuk efek guncangnya ini kita salin, kita tempatkan di bawah efek guncang yang tadi ya guys. Untuk efek guncang yang bawahnya ini kita klik, kemudian kita pilih menu ganti, kita ganti efeknya menjadi efek kabur miring ya guys. Kemudian kita checklist, untuk efek kabur miringnya kita sesuaikan, kaburnya kita buat menjadi 50, untuk putarnya juga kita buat menjadi 50 ya guys. Kemudian
kemudian kita checklist lagi. Jika sudah, untuk efek guncang sama efek kabur miringnya ini kita salin, kita tempatkan di antara foto kedua sama foto ketiga ya guys. Oke, jika sudah, kemudian kita pergi di bit yang ke-6 di foto yang kedua. Yang ini ya, kita tambahkan efek, kita ke menu pesta, kita tambahkan efek yang namanya flash hitam ya guys. Kemudian kita checklist. Untuk efek flash hitamnya kita sesuaikan dulu kecepatannya menjadi 100. Kemudian kita checklist lagi. Untuk durasinya kita buat sampai di bit yang ke-7 ya guys. Kemudian kita salin, kita tempatkan di antara bit ke-6 sama bit ke-7, tapi udah di foto yang ketiga ya guys. Oke, jika sudah, kemudian kita pergi di bagian awal di foto pertama, kita tambahkan efek, kita ke menu retro, kita tambahkan efek yang namanya cahaya retro ya guys. Kemudian kita checklist. Untuk efek cahaya retronya kita pilih objek, kita pilih semua video. Kemudian kita checklist lagi. Jika sudah, untuk efek cahaya retronya ini kita sesuaikan ya. Intensitasnya kita buat menjadi 100, filternya kita turunin menjadi 0, untuk rentangnya kita buat menjadi 100 ya guys. Kemudian kita checklist. Untuk durasi efek cahaya retronya ini kita tarik sampai di akhir bit atau di akhir video ya guys. Oke, jika sudah, kemudian kita ke bagian awalan lagi, kita tambahkan efek, kita ke menu dasar, kita tambahkan efek yang namanya vignette ya guys. Kemudian kita checklist. Untuk efek vignette-nya ini kita pilih objek, kita pilih semua video juga ya. Kemudian kita checklist. Untuk durasinya kita tarik sampai di akhir bit atau di akhir video ya guys. Oke, jika sudah, kemudian kita ke bagian awal, kita tambahkan overlay, kita ke stok video, kita tambahkan overlay hitam ya. Untuk overlay hitamnya kita perbesar dulu sampai memenuhi layar. Kemudian kita pilih gabungan. Untuk intensitasnya kita turunin menjadi 60 ya guys. Kemudian kita checklist. Untuk durasinya ini kita tarik sampai di akhir bit atau di akhir video ya. Oke, jika sudah, kemudian kita pergi di bagian awal di foto pertama, kita klik foto pertama, kita tambahkan animasi, kita pilih masuk, kita pilih animasi yang namanya perkecil ya guys. Untuk durasinya ini kita buat menjadi 0,6s ya. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kita ke bagian awalan lagi, kita tambahkan template awalannya ya. Untuk template awalannya nanti videonya aku sediain di deskripsi ya guys. Kita perbesar dulu sampai memenuhi layar. Kemudian kita pilih gabungan, kita pilih yang bergelap ya guys. Kemudian kita checklist. Oke, jika sudah, kemudian untuk yang terakhir kita tambahkan template akhirannya ya. Untuk template akhirannya nanti videonya aku sediain di deskripsi ya guys. Oke, buat tutorialnya udah selesai. Buat kalian yang udah nonton video ini dan nontonnya juga sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bye bye, see you the next video.